Oke, selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Di sini kami kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil studi kami yang berjudul Markets and Demand. Kelompok 3 beranggotakan saya sendiri, Edosen Simatupang, Joshua Tarigan, dan Johannes Peron Hasibuan. Next. Oke, baik. Di sini materi pertama saya akan menjelaskan tentang pasar dan persaingan. Istilah penawaran dan permintaan mengacu pada perilaku orang saat mereka berinteraksi satu sama lain di pasar yang kompetitif. Sebelum membahas bagaimana pembeli dan penjual berperilaku, mari kita mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang kita maksud dengan istilah pasar dan persaingan. Next. Pasar. Pasar adalah sekelompok pembeli dan penjual barang atau jasa tertentu. Konsumen sebagai kelompok menentukan permintaan produk, dan produsen sebagai kelompok menentukan penawaran produk. Pasar mengambil banyak bentuk. Beberapa pasar sangat terorganisir, seperti pasar untuk banyak komoditas pertanian. Di pasar ini, konsumen dan produsen bertemu pada waktu dan tempat tertentu. Lebih sering, pasar kurang terorganisir. Misalnya, pertimbangkan pasar es krim di kota tertentu. Meski tidak terorganisir, kelompok pembeli es krim dan penjual es krim membentuk pasar. Next. Selanjutnya itu ada persaingan. Pasar es krim, seperti kebanyakan pasar dalam perekonomian, sangat kompetitif. Setiap pembeli mengetahui bahwa ada beberapa penjual yang dapat dipilih, dan setiap penjual mengetahui bahwa produknya serupa dengan yang ditawarkan oleh penjual lain. Akibatnya, harga dan kuantitas es krim yang dijual tidak ditentukan oleh satu pembeli atau penjual saja. Sebaliknya, harga dan kuantitas ditentukan oleh semua penjual serta di pasar. Ekonom menggunakan istilah pasar kompetitif untuk begitu banyak pembeli dan begitu banyak penjual, masing memiliki dampak yang dapat diabaikan terhadap harga pasar. Next. Dalam pembahasan ini atau dalam bab ini kita mengasumsikan bahwa pasar adalah persaingan sempurna. Untuk mencapai bentuk persaingan tertinggi ini, pasar harus memiliki dua karakteristik. Yang pertama itu, barang yang ditawarkan untuk dijual semuanya persis sama, dan yang kedua, pembeli dan penjual sangat banyak sehingga tidak ada pembeli atau penjual yang memiliki pengaruh apapun terhadap harga pasar. Next. Ada beberapa pasar di mana asumsi persaingan sempurna berlaku dengan sempurna. Di pasar gandum misalnya ada ribuan petani yang menjual gandum dan jutaan konsumen yang menggunakan gandum dan produk gandum. Karena tidak ada satupun pembeli atau penjual yang dapat mempengaruhi harga gandum, masing-masing mengambil harga pasar sebagaimana adanya. Namun, tidak semua barang dan jasa dijual dalam pasar persaingan sempurna. Beberapa pasar hanya memiliki satu penjual, dan penjual ini membentuk harganya. Penjual seperti itu disebut monopoli. Next. Selanjutnya itu ada permintaan. Kurva permintaan hubungan antara harga dan kuantitas yang diminta. Jumlah barang yang diminta adalah jumlah barang yang bersedia dan mampu dibeli oleh pembeli. Seperti yang akan kita lihat, banyak hal yang menentukan jumlah permintaan barang apapun, tetapi dalam analisis kita tentang bagaimana pasar bekerja, salah satu penentu memainkan peran sentral harga barang. Jika harga es krim naik menjadi $20 per sendok, Anda akan membeli lebih sedikit es krim.
Anda mungkin membeli yogurt beku sebagai gantinya. Jika harga es krim turun menjadi $0,20 per sendok, Anda akan membeli lebih banyak. Hubungan antara harga dan kuantitas yang diminta ini berlaku untuk sebagian besar barang dalam perekonomian, dan pada kenyataannya begitu meresap sehingga para ekonom menyebutnya hukum permintaan. Dengan menganggap hal lain sama, ketika harga satu barang naik, kuantitas yang diminta dari barang turun, dan ketika harga turun, kuantitas yang diminta naik. Next. Oke, baik. Selanjutnya, mari kita perhatikan gambar berikut. Di mana gambar berikut menunjukkan sebuah tabel permintaan. Contohnya dalam tabel ini, Catherine membeli es krim di mana dengan harga $0, permintaan es krim menjadi 12 es krim. Dengan $0,5, permintaan es krim Catherine menjadi 10 es krim. Dengan harga $1, permintaan menjadi 8. Dengan harga $1,5, permintaan menjadi 6. Dengan harga $2, permintaan menjadi 4. Dengan harga $2,5, permintaan menjadi 2. Dan dengan harga $3, permintaan menjadi 0. Tabel ini merupakan skedul permintaan, yaitu tabel menunjukkan hubungan antara harga satu barang dengan kuantitasnya diminta, menganggap konstan segala sesuatu yang mempengaruhi seberapa banyak konsumen yang baik ingin membeli. Grafik pada gambar menggunakan angka dari tabel untuk mengilustrasikan hukum permintaan berdasarkan kesepakatan harga es krim berada pada sumbu vertikal dan jumlah permintaan es krim berada pada sumbu horizontal. Garis yang menghubungkan harga dan kuantitas yang diminta disebut kurva permintaan. Kurva permintaan miring ke bawah karena hal lain dianggap sama. Harga yang lebih rendah berarti kuantitasnya yang diminta lebih besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Permintaan pasar versus permintaan individu. Kurva permintaan pada gambar sebelumnya menunjukkan permintaan individu akan suatu produk. Untuk menganalisis bagaimana pasar bekerja, kita perlu menentukan permintaan pasar. Jumlah dan semua permintaan individu untuk barang atau jasa tertentu. Pada tabel gambar menunjukkan jadwal permintaan es krim dari 2 orang yang di pasar. Ini Catherine dan Nicholas. Berapapun harga, jadwal permintaan Catherine memberitahu kita berapa banyak es krim yang dibeli. Dan jadwal permintaan Nicholas memberitahu kita berapa banyak es krim yang dia beli. Permintaan pasar pada setiap harga adalah jumlah dari 2 permintaan individu. Grafik pada gambar menunjukkan kurva permintaan yang sesuai dengan jadwal permintaan ini. Perhatikan bahwa kita menjumlahkan kurva permintaan individu secara horizontal. Untuk mendapatkan kurva permintaan pasar, artinya untuk menemukan kuantitas total yang diminta pada setiap harga. Kita menambahkan kuantitas individual, menganalisis bagaimana pasar berfungsi. Kami sering bekerja dengan kurva permintaan pasar. Kurva permintaan pasar menunjukkan bagaimana jumlah total yang diminta dari satu barang bervariasi sebagai harga barang bervariasi. Sementara semua faktor lain yang mempengaruhi berapa banyak konsumen ingin membeli tetap konstan. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya yaitu pergeseran kurva permintaan. Karena kurva permintaan pasar membuat hal-hal yang tetap konstan, kurva itu tidak perlu stabil dari waktu ke waktu. Jika sesuatu terjadi untuk mengubah kuantitas yang diminta pada harga tertentu, kurva permintaan bergeser. Misalnya, Asosiasi Medis Amerika menemukan bahwa orang yang rutin makan es krim hidup lebih lama dan lebih sehat. Penemuan itu akan meningkatkan permintaan es krim. Pada harga berapapun, pembeli sekarang ingin membeli es krim dalam jumlah yang lebih besar. Dan
kurva permintaan es krim akan bergeser. Seperti yang kita perhatikan pada gambar di atas mengilustrasikan pergeseran permintaan. Tiap perubahan yang meningkatkan kuantitas yang diminta pada setiap harga. Seperti penemuan imajiner kami oleh American Medical Association menggeser kurva permintaan ke kanan dan disebut peningkatan permintaan. Setiap perubahan yang mengurangi kuantitas yang diminta pada setiap harga menggeser kurva permintaan ke kiri dan disebut penurunan permintaan. Ada banyak variabel yang dapat menggeser kurva permintaan. Yang pertama itu penghasilan, yang kedua harga barang terkait, yang ketiga selera, yang keempat harapan, dan yang kelima jumlah pembeli. Sekian materi dari kami. Kami ucapkan terima kasih.